Istilah puputang uing tou, kahak tang ehang kehang merupakan semboyan hidup bersama dalam masyarakat setempat. Semboyan ini biasa diterjemahkan sebagai bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Atau dengan kata lain, istilah ini menekankan pentingnya nilai hidup bersama. Ungkapan ini diambil dari filosofi lidi. Lidi yang disatukan menjadi satu ikal sangat sulit untuk dipatahkan. Tetapi jika lidinya hanya satu saja, tentu sangat mudah untuk dipatahkan. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi dan persatuan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga nilai-nilai lokal yang telah ada. Setiap generasi memiliki peran dan kontribusi yang unik yang jika digabungkan dapat menciptakan harmoni dan keberlanjutan budaya. Kearifan lokal sebagai panduan dalam interaksi sosial yang mencakupi nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati. Dalam menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan sosial dan globalisasi, kerjasama menjadi kunci untuk bertahan. Dengan bersatu, masyarakat dapat merespon perubahan dengan lebih efektif, menggunakan kearifan lokal sebagai dasar untuk menemukan solusi yang relevan. Kearifan lokal seringkali mengandung prinsip-prinsip keberlanjutan yang telah teruji oleh waktu. Kerjasama antar anggota masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, istilah puputang uing tou, kahak tang ehang kehang mengarahkan kita pada nilai gotong royong yang sangat penting dalam membangun solidaritas dan persatuan di masyarakat. Secara keseluruhan, nilai gotong royong tidak hanya memperkuat ikatan sosial di antara warga, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Gotong royong menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab antar sesama. Istilah ini dihidupi di kalangan masyarakat NTT, terkhususnya di wilayah Kabupaten Flores Timur, Desa Tenawahang. Masyarakat Tenawahang menghayati ungkapan ini sebagai landasan dasar hidup bersama. Situasi kehidupan mereka sangat bergantung pada alam karena sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Masyarakat Tenawahang sangat taat dan setia pada adat istiadat nenek moyang meskipun semua beragama Katolik. Ketergantungan pada alam dan ketaatan pada adat istiadat nenek moyang membuat masyarakat Tenawahang sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mereka hidup di pegunungan yang biasa disebut Ilebele. Di sanalah sebagian besar hidup mereka dan tradisi itu berkembang dari generasi ke generasi. Kebijaksanaan lokal ini dihayati dan dihidupi karena masyarakat setempat terdiri dari 7 suku asli, sehingga dorongan untuk membangun kerjasama satu sama lain dalam hidup bersama suatu hal yang sangat penting. Hal ini bertolak dari sejarah bahwa peradaban masyarakat Tenawahang awalnya adalah kumpulan dari kelompok-kelompok suku yang memiliki karakter dan sejarahnya masing-masing. Mereka bertemu di sebuah tempat yang menjadi awal peradaban masyarakat Tenawahang, yaitu Klorek Laka. Di tempat inilah cikal bakal kerjasama dan pembagian peranan dalam hidup bersama. Ketujuh suku itu antara lain suku Hayon, suku Kelen, suku Weran, suku Sogen, suku Open, suku Bala, suku Suba. Mereka ini memiliki peranan masing-masing. Meskipun memiliki peranan yang berbeda, tetapi mereka tetap melaksanakan tugas dan peranan dalam kebersamaan, karena tugas dan peranan mereka bisa dijalankan saat ketujuh suku itu bersatu. Misalnya, dalam ritual menekankan persatuan dari ketujuh suku.
Tak hanya itu saja, dalam upacara pernikahan dan kematian serta kehidupan sehari-hari, persatuan ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, satu hal yang ditekankan baik dalam hidup bersama maupun dalam upacara sakral apapun adalah persatuan. Bahkan persatuan itu harus diimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Maka persatuan itu suatu hal yang penting meskipun memiliki banyak perbedaan. Namun, bersatu bukan berarti mengambil alih tugas dan peranan orang lain, tetapi bersatu untuk menjalankan tugas dan peranan yang berbeda. Nah, hal yang buruk terjadi pada akhir-akhir ini, orang bersatu bukan karena perbedaan tugas dan peranan, tetapi bersatu karena pro terhadap pihak tertentu. Pihak-pihak ini membangun kultur kekeluargaan dalam sistem kenegaraan kita dan akhirnya memanipulasi hukum dan masyarakat. Kesalahan kita adalah bersatu karena dia di pihak kita. Slogan ini biasanya dibangun untuk memenangkan banyak orang agar membantu dan memperlancar politik mereka. Misalnya, mereka menempatkan pihak-pihak yang pro terhadap mereka di setiap bidang penting dalam sistem kenegaraan, supaya apabila ingin memanipulasi sistem perpolitikan tertentu, mereka dengan mudah mendapat persetujuan. Nah, tindakan ini datang dari orang yang kurang adab karena tidak mempunyai nilai kearifan dalam dirinya. Nilai-nilai tersebut dikalahkan oleh hawa nafsu yang ada dalam dirinya, sehingga bisa dikatakan untuk menilai baik dan jahatnya seseorang, berilah dia kekuasaan. Kamu akan mengetahui siapakah dia.